Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas sebuah kasus, yaitu kasus out of specification atau OOS yang sering menjadi red flag serius di industri farmasi, yaitu peningkatan kadar endotoksin pada sistem water for inject atau WFI. Berdasarkan hasil monitoring harian, ditemukan bahwa kadar endotoksin pada titik terjauh dari lob distribusi WFI mencapai 0,6 EU per mili. Sementara batas spesifikasi WFI menurut Pharmacope adalah kurang dari 0,25 EU per mili. Sistem WFI ini menggunakan sanitasi panas pada suhu 80 derajat Celcius yang secara teori seharusnya mampu mengendalikan pertumbuhan mikroba. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian sistem tidak berjalan optimal, sehingga secara resmi dikategorikan sebagai OOS parameter kritikal. Perlu dipahami, endotoksin bukan sekadar kontaminan biasa. Ia merupakan lipopolisakarida dari dinding sel, bakteri gram negatif yang bersifat pirogenik, stabil terhadap panas, dan tidak dapat dieliminasi hanya dengan sterilisasi akhir. Oleh karena itu, OOS endotoksin pada WFI bukan sekadar isu kualitas air, tetapi ancaman langsung terhadap mutu dan keamanan produk steril. Baik, untuk selanjutnya yaitu potensi penyebab teknis OOS endotoksin. Jika sistem sudah menggunakan sanitasi panas 80 derajat, namun endotoksin tetap meningkat, maka fokus investigasi harus diarahkan pada kegagalan pengendalian sistem secara menyeluruh. Bukan hanya satu titik, namun beberapa penyebab paling rasional dan sering ditemukan di industri antara lain adalah pembentukan biofilm di area dengan aliran lambat atau dead leg. Titik terjauh dari loop merupakan lokasi paling turbulensi cenderung lebih rendah, memungkinkan bakteri gram negatif berkembang dan melepaskan endotoksin. Nah, selain itu, ketidakefektifan sanitasi panas juga dapat terjadi akibat profil suhu yang tidak tercapai secara konsisten di seluruh loop. Untuk data logger yang tidak tervalidasi dan distribusi pada panas yang tidak merata atau durasi sanitasi yang tidak memadai dapat menyebabkan area tidak tersanitasi optimal. Faktor lainnya yang sering luput adalah kondisi material pipa dan sambungan, seperti permukaan internal yang kasar, gasat, atau sambungan non-higienis yang dapat menjadi tempat hadesi mikroba. Perlu ditentukan bahwa endotoksin bersifat heat stable, sehingga meskipun bakteri mati saat sanitasi panas, endotoksinnya tetap tertinggal dan terakumulasi. Dengan demikian, OOS ini sangat mengindikasikan adanya masalah sistematik, bukan kejadian insidental. Selanjutnya, dampak terhadap produk steril dan risiko regulatori. OOS endotoksin pada WFI memiliki konsekuensi yang sangat serius terhadap produk steril yang dihasilkan. WFI digunakan sebagai bahan baku kritikal untuk sediaan parenteral, optalmik, dan produk steril lainnya. Jika air dengan kadar endotoksin melebihi spesifikasi digunakan dalam proses produksi, maka produk akhir berisiko gagal uji bakterial endotoksin test atau BET. Lebih berbahaya lagi, endotoksin dapat menyebabkan reaksi pirogenik pada pasien seperti demam tinggi, hipotensi, bahkan shock septik. Meskipun produk telah lulus uji sterilitas, karena uji sterilitas tidak mendeteksi endotoksin. Dari sisi regulatori, kejadian ini dapat berujung pada batch rejection, produk recall, hingga regulatory warning dari otoritas seperti BPOM dan FDA jika tidak ditangani. Oleh karena itu, dalam praktik industri, setiap OOS endotoksin pada WFI diperlukan sebagai critical deviation yang wajib diikuti dengan investigasi mendalam dan penerapan CAPA yang terdokumentasi. Bagian berikutnya akan membahas tindakan immediate dan tindakan lanjut sebagai bagian dari CAPA. Penggunaan OOS endotoksin harus dimulai dengan tindakan immediate untuk mengendalikan resiko. Langkah pertama adalah menghentikan penggunaan WFI dari loop terdampak dan melakukan quarantine terhadap produk yang diproduksi selama periode OOS. Selanjutnya dilakukan konfirmasi ulang
sebagai penutup,